Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda, selamat malam Jumat. Selamat datang di Nightmare Side Testing Misteri. Di mana malam hari ini kita bakalan ngobrol ya masih dengan cerita-cerita seram. Wih. Karena khas banget ya kalau Nightmare Side Testing Misteri pasti kita ngundang seseorang ke sini untuk berbagi pengalaman seramnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ada Radio. Nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi ingat, jangan pernah nonton Nightmare Side Testing Misteri ini sendirian. Yang malam hari ini Dimas tak undang di studio Nightmare Side adalah seseorang yang luar biasa. Karena kemarin di IMFest, ada di Movie Festival, mereka ini menjadi juara pertamanya dengan film judulnya Sadarya, dan ini filmnya tentang hantu ya, tentang horor-horor gitu. Ada Alif di sini. Halo Alif, apa kabar? Halo, Kak. Sebelumnya selamat ya, film kamu jadi juara 1 di Ada Indie Movie Festival. Sadarya judulnya ya. Sadarya. Itu temanya horor tentang penampakan hantu ya. Iya. ngeri seram. Dan yang pasti film ini juga jadi satu film yang ketika juri-juri pada nonton nih, termasuk saya juga waktu itu nonton, wih ini sebenarnya pengalaman yang bisa semua orang alamin, ya kan? Ketika ngelihat seseorang yang dikira teman ternyata Malah hantunya. Iya, malah hantunya. Dan sadar ya, wah gitu, serem. Oke, Alif, nah ini ngomongin inspirasi kamu tentang bikin film horor ini gitu. Mungkin kan salah satunya adalah pengalaman yang dirasakan pribadi juga. Biasanya sih kayak gitu. Karena pernah ngalamin akhirnya dibikin satu cerita dan lain-lain. Nah, yang kemarin itu nyata gak sih sebenarnya? Pernah kejadian asli gak sih? Kalau dari film yang itu, yang nyatanya bukan yang pas temen jadi hantu, bukan. Tapi lebih ke yang pas WC. Oh, di toilet. Yang di toilet kan ada yang pas kayak dengar bunyi kayak ranting atau daun dipijak gitu. Nah itu pas temen sih itu yang ngalamin. Jadi yang penulisnya Nibros Kanaka tuh. Jadi dia malam sekitar kapan ya? Tahun lalu lah. Jadi pas bulan-bulan November gitu. Dia jadi malam ke WC karena lagi gak ada air, ceritanya di asrama. Gak ada air, jadi dia pergi ke WC bawah gitu. Posisinya habis hujan. Kan habis hujan nih. Tentunya basah dong kan, kayak daun-daun dan segala macam basah. Pas dia masuk WC, dia dengar bunyi kayak daun kering tapi kegesek gitu. Sama bunyi tapak kaki jalan gitu. Mungkin ya dia positive thinking orang atau ada kucing gitu mungkin. Iya. Setelah keluar dari WC, dilihat keluar emang gak ada daun kering sama sekali, basah semua tuh daun. Jadi nggak mungkin ya kalau misalnya itu bunyinya seperti daun kering ya? Iya. Oke. Nah setelah itu sampai ngelihat sosoknya gitu atau hanya suara si langkah aja kaki itunya? Iya, suara aja sih. Kalau Alif sendiri pengalaman pribadi nih Alif nih? Pengalaman pribadi sih ada sekitaran ya berapa 4-5 cerita gitu. Oke, mungkin. Cuman yang paling mendebarkan tuh ada 2 lah. 3. Jadi pertama pas jadi ada acara sekolah gitu. Kemudian saya kebetulan lagi ke asrama kan. Balik ke asrama. Jadi ada kamar saya di bawah, ada kamar Ustadz di atas gitu. Yang kamar Ustadz ini pintunya itu tiba-tiba kebuka, bukan kebuka bunyi ngek doang, tapi emang dari suara kletek ngek, tutup lagi. Oh, jadi kayak ada yang keluar masuk gitu? Iya, jadi buka tutup gitu kan. Pas denger kaget langsung diam gitu. Ya biasalah merinding masih kan, merinding. Itu kejadiannya malam memang? Sore. Oh sore. Itu. Menjelang maghrib gitu? Iya, menjelang maghrib. Kebetulan Ustadz lagi keluar semua waktu itu. Teman datang, pas masuk, langsung saya bilang, duluan ke atas gitu. Dia duluan ke atas, saya ikut di belakang. Tapi dari awal bunyi sampai dia ada teman, saya liatin terus itu pintu. Gak ada yang masuk sama sekali. Pas saya ke atas buka, pure kosong, gak ada apa-apa sama sekali, gak ada orang. Tapi itu jelas gitu kayak ada. Jelas banget. Karena kalau misalnya itu angin,
Berarti ya udah aja, nggak ada jeleknya ya? Nggak ada jeleknya. Oke. Kalau angin ya udah angin bunyi doang gitu kayak. Udah. Oke, ini ada jelas kayak ada tangan ngebuka gitu ya. Iya. Oke. Mau positive thinking tapi gimana gitu kalau misalnya bunyi doang, oke lah angin. Masih masuk akal. Oke. Lanjut. Yang kedua, jadi ada teman tuh ceritanya dia ada kodamnya lah. Kodamnya. Jadi jadi ada 2 kamar kan. Saya di kamar yang kanan, saya di kamar kanan sama yang punya kodam ini. Nah dia lagi sakit ceritanya. Saya ke kamar sebelah lagi ngobrol-ngobrol jam 10-an lah. Ngobrol ya tentang hantu-hantu lah gitu. Soalnya basicnya kami di asrama emang malam Jumat muterin Nightmare Set. Emang beneran diputar. Thank you. Terus denger lah gitu. Jadi ngobrol tentang kayak santet, dukun segala macam gitu. Kan kalau malam ya ngobrol pelan-pelan lah. Harusnya nggak dengar nih temen yang si temen ini. Ada ustadz masuk disuruh tidur. Pas saya mau tidur, temen yang ini tiba-tiba dia kayak nyinden sendiri. Cowok tapi nyinden? Iya kayaknya. Wow. Dia ngomongnya tuh kalau nggak salah ada ratu ular atau apa gitu. Terus tiba-tiba dia bunyi suaranya gini. Lu mau gue santet? Lu ngomongin dukun kan? Kaget saya kan. Langsung gemeter di situ. Bangun gitu. Tiba-tiba udah ganti ke dia lagi. Suaranya udah bukan suara yang awal gitu. Oh, yang awal suaranya lebih berat atau? Ngebas. Berat. Lu mau gue santet gitu? Iya, lu mau santet. Itu beneran. Ih, ngeri. Kayak kayak denger apa ya, kayak mungkin diawasin sama mereka, kita lagi ngobrol diawasin gitu. Oke. Tuh malam full nggak tidur. Oke. Pokoknya pas denger azan subuh tuh langsung, kan kalau azan kan artinya setan lari kan. Yeah, itu langsung kayak ngecas lagi lah. Oke. Terus yang lanjut yang ketiga itu, jadi saya berdua sama teman dari sekolah, jadi asrama sama sekolahnya lumayan jauh lah. Jadi jalan dari sekolah mau ke asrama itu kan lurus, tapi penanjakan, turunan. Saya berdua sama teman ngelihat dari jalan ke bawah nih ada bundaran. Di sini ada orang ramai, kisarannya 30 orangan lah. 30 orangan. Itu pakai baju putih, celana kayak petani, pakai topi camping, bawa cangkul, bawa karung gitu. Ya pertama dicandain lah, kayak mungkin habis demo petani gitu. Tapi itu jam berapa emang? Jam 1 malam. Jam 1 malam, tapi lihat banyak kayak ada petani-petani gitu. Makanya kayak bingung kenapa harus malam gitu. Apa emang petani di situ malam kan, ceritanya ini kelas 10 ya. Sekarang udah kelas 12. Jadi kayak masih baru lah. Lagi pula juga saya merantau dari Sumatera ke sini kan. Gak pernah gitu ngeliat petani gitu. Mungkin di Bandung malam. Oh oke. Mikirnya masih positif. Gitu. Okay. Soalnya temen juga dari Sumatera, bukan dari Bandung juga. Jadi ya udahlah sama-sama mikir yang positif. Gak ada kepikiran yang aneh-aneh juga sih. Cuman teman langsung bilang, mau dikejar gak? Pas dia ngomong gitu kayak, kejar, udah gak usah lah, cari aman aja gitu. Yang ditakutin waktu itu bukan hantu, malahan orang. Kalau kami kejar, malahan kami diapa-apain sama mereka malah bahaya. Gak jadi. Pas udah lumayan mereka agak jauh gitu, jadi bundaran belok kiri mereka. Kami juga udah deket. Jadi langsung kayak, udahlah gak apa-apa lah, kejar aja gitu. Kami kejar, tapi motong jalannya, bukan lewat jalan mereka. Kami kejar dari biar cepet lah, ceritanya biar langsung kelihatan siapa gitu. Langsung pas itu langsung hilang semua. 1 orang pun gak ada yang kesisa. Terus kami kejar sampai kayak ke lorong-lorong bawah pun udah gak ada lagi. 30 orang hilang sekejap? 30 orang hilang sekejap. Harusnya ada, setidaknya 1 kalau beneran orang gitu. Kelihatan lah, ini enggak sama sekali. Larinya pun gak kelihatan. Jalannya lambat banget. Ya harusnya gak hilang sih. Nah itu, udah itu tiba-tiba kayak gak tahu mungkin karena shock juga kali. Badan nih panas, tapi senyap gitulah. Suasana itu langsung kayak dep. Cuman kayak kedengaran suara kami berdua aja gitu. Suara pohon-pohon tuh full gak ada. Balik ke asrama, pas di jalan juga gak merinding sama sekali. Masuk asrama langsung kayak dingin, merinding, angin baru bunyi dengar semua. Wow. Di sana kamu gak cari tahu atau nanya-nanya
Kalau yang kira-kira asrama apa ini si ada petani-petani itu atau apa gitu? Kalau yang petani itu belum sempat nanya sih soalnya. Tapi kalau yang asrama, jadi kata Ustadz di bawah asrama itu emang ada ditanam keris, cuman nggak bisa digali lagi karena udah jadi rumah gitu. Jadi ya udahlah gitu. Ada benda lah ya, ada benda pusaka lah gitu ya. Dan itu akhirnya membuat ada yang menjaga atau apa segala macam. Okay. Terus juga kalau kata Ustadz tuh udah biasa sih dengar pintu kebuka dari semenjak tinggal di situ. Dan katanya juga yang penghuni situ tuh kuntilanak putih, jadi aman, nggak ganggu. Cuman ya tetap aja sampai sekarang kalau misal kita nyapu di asrama itu apa ya, rambut itu pasti banyak. Oh ada rontok rambut gitu. Bukan sehelai tapi banyak kayak rambut panjang. Pendek. Ada panjang ada pendek gitu. Oh. Itu setiap nyapu selalu ada, bukan sekali nyapu terus yang lain nyapu nggak ada, tapi terus ada aja gitu. Sampai sekarang. Padahal saya udah pindah asrama, terus ada kemarin ke situ disuruh nyapu. Kirain udah hilang. Soalnya udah sekarang kan 2022. Itu tahun 2019 2020 lah. Harusnya udah hilang gitu. Rupanya enggak, masih ada sampai sekarang. Masih ada. Dan itu masih misteri. Iya, masih. Rambut siapa itu ya? Tapi sekarang udah kayak enggak sepeduli dulu, karena kalau dulu tuh emang pertama kali saya dulu jujurnya enggak, di Sumatera tuh jarang lah orang kayak ngerti tentang jin dan segala macam, dan enggak percaya juga, enggak ada yang percaya gitu. Kita ceritain pun, apa sih? Pas kesini kaget. Oh ternyata emang beneran kayak gini. Ada gitu ya? Gitu. Oke. Makanya langsung takut itu, jadi emang beneran parno lah. Mungkin karena parno juga jadi diliatin lah gitu. Oke. Dan ya emang kalau ngomongin yang kayak begitu di mana-mana juga ada gitu ya. Juga ada. Dan itu pasti menyimpan cerita-cerita sendiri. Di sekolah-sekolah lain pun mungkin punya ceritanya masing-masing. Dengan sosoknya yang masing-masing, dan itu percaya atau tidak balik lagi kepada diri kita sendiri gitu ya. Takut atau enggak. Dan saya yakin ketika memang sudah biasa di sana, tinggal di sana, akhirnya ini jadi satu hal yang ya udahlah gitu nggak sih? Ya udahlah. Gitu kan? Mau ada apa enggak sekarang pun enggak. Kalau misal anggap sekarang ada lagi, ya udah biasa aja. Udah jadi biasa aja gitu kan. Ya mungkin awal-awal aja kayak wah apa segala macam. Awal shock lah. Gitu. Awal shock gitu. Tapi akhirnya kita mengerti bahwa konsep manusia dan jin itu memang diciptakan dan berbarengan gitu juga. Mungkin tinggalnya sama. Cuman masing-masing aja. Mungkin mereka tidak bermaksud untuk mengganggu yang seperti gimana kan. Cuman kebetulan aja itu terlihat gitu. Para petani itu misalnya contohnya gitu. Mungkin kayak pintu itu juga tidak maksud nakut-nakutin, cuman emang lagi keluar aja gitu. Sekali lagi. Mungkin yang rambut rontok itu si sosok perempuannya lagi nyisir terus rontok emang rambutnya gitu kan di bawah. Jadi tolong dibersihin gitu, disapuin gitu. Wow, menarik sekali. Ini satu hal yang sebenarnya bisa terjadi di manapun insan muda ya, termasuk di rumah kamu, tidak harus di bangunan sekolah atau bahkan ada di perkantoran sendiri. Hal-hal seperti ini sering terjadi, tapi ketika kita sudah terbiasa di sini ya itu jadi hal yang lumrah akhirnya gitu kan. Ketika orang bilang Radio Arden tuh radio paling angker di Indonesia bahkan katanya gitu ya, sempat masuk ke beberapa media TV swasta, bahkan sempat dibahas juga sama channel YouTube-nya Nancy Judge gitu, bahwa kantor terseram di Indonesia salah satunya Arden gitu. Dan ketika ditanya orang Ardennya serem gak sih? Ya serem, tapi ya udah aja gitu. Iya udah biasa aja gitu. Nah ketika kamu nih sekarang nih ada di Studio Nightmare, ya mungkin belum tahu bahwa ruangan ini adalah ruangan paling angker di Arden. Nah kamu rasanya gimana sekarang? Tapi kamu ada agak sensitif gitu gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Cuman kalau misalnya gimana ya? Kalau dulu mungkin ngerasa banget tuh karena takut kan. Jadi adalah kerasa. Karena bukan waktu pas di asrama aja sih. Pokoknya baru nginjek Bandung waktu pertama kali tes sekolah, nginep di hotel itu. Tuh kerasa kayak aneh gitu. Beda gitu. Beda, feel-nya tuh bukan kayak kalau di Sumatera tuh emang kayak orangnya jarang apa ya. Kalau di sini kan masih ada sajen, ritual segala macam masih ada. Di sana tuh udah pure nggak ada. Jadi hutan pun
walaupun gelap cuman nggak serem gitu. Cuma kalau di sini ya jalannya hutan malam-malam gimana rasanya. Feel-nya tuh beneran kerasa gitu. Kalau di ruangan ini? Ruangan ini apa yang kamu rasain? Kalau sekarang sih nggak ada, biasa aja. Bagus lah kalau begitu. Yang kerasa serem tuh udah nggak ada lagi gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak udah berbagi pengalamannya, Alif. Semoga sukses terus berkarya, karena karya-karya kamu keren. Buat teman-teman yang lain, timnya dari Alif gitu ya. Dan mungkin bikin film lagi, karena mungkin kamu jago bikin film horor ya. Ikutan lagi, bikin lagi film-film horor buat dikaryakan, karena ini jadi salah satu bentuk apresiasi dari Arden Radio buat teman-teman yang berkarya, terutama yang suka bikin film gitu. Nah, dari kecil-kecil siapa tahu nanti next kamu bisa jadi sutradara yang luar biasa, membanggakan semua orang, teman-teman sekolah dan lain-lain. Siap, terima kasih Alif. Terima kasih banyak insan muda yang udah nonton dan rasa Testimoni Misteri malam hari ini. Jangan lupa buat nonton terus tayangan-tayangan Arden Radio yang pastinya Senin sampai Jumat itu selalu kasih tayangan-tayangan seram di Nightmare Side Arden Radio. Sampai ketemu lagi di Mas Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat jangan pernah nonton Nightmare Side Testimoni Misteri ini sendirian.